Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya belajarnya. Kali ini matematikanya tentang balok, yaitu menghitung volume dan panjang, lebar, serta tinggi pada balok ya. Nah, ini gambar balok. Balok ini mempunyai bagian-bagiannya seperti halnya pada kubus ya, yang kemarin videonya Ibu kirim. Nah, ini ada namanya titik sudut. Kita hitung ya titik sudutnya. Titik sudut A, B, C, D ya. 1, 2, 3, 4. E, F, G, H. Ya, tadi 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mempunyai 8 titik sudut. Kemudian rusuknya ini dari A ke B itu namanya rusuk, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke A ya. E ke F, F ke G, G ke H, H ke E. Kemudian A, E, B, F, C, G, D, H. Itu ya rusuk. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, yang atas 5, 6, 7, 8, yang samping 9, 10, 11, 12. Jadi mempunyai 12 rusuk. Selanjutnya mempunyai 6 sisi permukaan. Nah, ini bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang itu jadi tidak sama ya. Ini rusuknya kan atas dan bawah sama. Kemudian ini yang belakang atas dan bawahnya sama ya. Nah, ini kalau persegi panjang maksudnya kubus ya. Balok. Balok itu bentuknya persegi panjang berhadapan satu pasang. Kalau depan sama belakang pasangannya ya itu sama bentuknya, ukurannya. Berbentuk persegi panjang. Kemudian yang kanan, samping kanan samanya dengan samping kiri berhadapan ya, sama. Kemudian yang atas berhadapan dengan yang bawah, ukurannya sama ya. Makanya ini disebutnya 3 pasang. 1 pasang atas bawah, 1 pasang kanan kiri, 1 pasang depan belakang. Jadi 3 pasang. Jadi ada 6 buah sisi permukaan berbentuk persegi panjang ya. Nah ya. Kemudian mempunyai bidang diagonal sebanyak 4 ya. 1, nih bidang diagonal gini miring ya. Nah, gini, diagonalnya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya, 4. Kemudian selanjutnya, nah itu ya perkenalan tentang balok. Kemudian ini ada jaring-jaring balok nih sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Jaring-jaring ini jika dilipat, digunting dulu kemudian dilipat dengan benar maka akan membentuk balok ya. Nah, ini bagian diumpamakan, ini yang merah ini adalah bagian alas. Nah, ini yang biru bagian atas. Atas itu tutup, kalau alas bawah ya. Nah, ini contoh-contoh jaring-jaring balok. Kemudian selanjutnya kita ada macam-macam benda yang bentuknya seperti balok. Banyak di sekitar kita, di rumah kita gitu, banyak yang berbentuk balok. Misalkan ada kotak korek api bentuknya balok. Kemudian potongan lapis legit. Kemudian batu bata, kado, akuarium ya. Kemudian kemasan ini aqua ya, jadi merek. Dus ya, dusnya. Ada lagi lemari, kulkas ya, penghapus tulis, penghapus papan tulis ya, banyak. Nah, itu ya contoh-contoh benda yang bentuknya seperti balok. Dan lain-lain banyak lagi ya, masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita menginjak pada menghitung volume balok. Menghitung volume balok itu sama halnya dengan kubus, yaitu dapat ditentukan dengan kubus satuan dan juga dapat ditentukan dengan rumus. Yang bagian A dulu ya, menentukan volume balok dengan satuan kubus atau kubus satuan.
Ini terdiri dari kubus satuan ya. Nih 1. Nah, ini kita hitung ya, coba ya. Ini dari A sampai D. Ada berapa ya? A sama D ya. 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 AD. Kita tulis 8. Nah ya, 8. Kemudian yang samping atau lebar. DC. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, kita tulis 5 kubus satuan. Yang ke atas atau tinggi, boleh ngitungnya di sini, boleh ngitungnya yang ini ya. Yang penting ke atas tegak ya. 1, 2, 3, 4. Kan ke sini juga sama. 1, 2, 3, 4 ya. DH ya. DH atau CG itu sama 4. Jadi ini AD disebutnya panjang ya, atau disingkat P. Nah, jadi kita ada 8. Kita tulis 8. Kemudian DC tadi 5. Kemudian DH atau CG atau AE itu sama ya. Ada 4. Nah, kita hitung sekarang ya. 8 kali 5 berapa? 40. 40 kali 4. 40 kali 4. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4. 16. Nah, tambahkan 0 yang ini. Jadi semuanya ada 160 kubus satuan. Gitu ya, caranya gampang kan? Gampang. Kemudian ada contoh berikutnya ini ya, masih sama. Ini kita hitung panjangnya ke samping. 1, 2, 3. Ada 3 panjangnya, 3 kubus satuan. Kemudian lebarnya nih 1, 2. 1, 2. Kita tulis lebarnya. Kemudian yang ke atas 1, 2, 3. Ada 3. Nah, kita hitung ya. Tadi panjangnya kan kalau ini P kali L kali tinggi ya, kalau mencari volume balok ya. Kita tulis dulu P nya tadi kan 3, L nya kemudian 2, kemudian T nya 3 ya. 3 kali 2 6 ya. 6 kali 3 berapa? 18. Nah, kita tulis 18 kubus satuan. Ini bisa saja sih kalau dihitung satu-satu ya, cuman agak lama. Kita hitung coba 1, 2, 3. Kan ini yang atas ya, yang lapisan atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, lapisan kedua juga 6 ya. Lapisan ketiga juga 6. Jadi yang ke-1, kedua, dan ketiga ada 6 ya, kita hitung coba ya. 6 tambah 6 tambah 6. Nih, 6 tambah 6, 12. Tambah 6 berapa? 18. Sama kan isinya? 18 ya. Jadi kalau dihitung satu-satu begitu cuman lama gitu. Nah, selanjutnya bagian B yaitu menentukan volume balok dengan rumus. Nah, ini rumusnya adalah volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Yang sudah dibahas sebelumnya ya, yang ini. Nah, ini ada contoh. Nah, ini bentuk balok. Ini ada panjangnya. Panjangnya yaitu kita tulis. Panjangnya diketahui adalah 12 cm. Gitu ya. Kemudian ini lebarnya. Lebarnya adalah 8 cm. Kemudian nih ke atas itu tinggi 9 cm, tinggi 9 cm. Nah, kita masukkan ke rumus. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Panjangnya 12, lebarnya 8, kemudian 9 ya, tingginya 9. Kita hitung. 12 kali 8 berapa ya? Kita hitung dengan perkalian bersusun. 12 kali 8. 8 kali 2 16. 8 kali 1 8 tambah 1 9. Jadi 96 ya, 96. Kemudian kali
9. Nah, kali 9. 9 kali 6, 9 kali 6. Nih, 1 2 3 4 5. 50, 4 kali 1 4, jadi 54. Nah, ya. 9 kali 9 81 tambah 5 86. Jadi hasilnya adalah 864. Ini karena satuannya cm, kita tulis cm pangkat 3 karena ada 3 ya, atau cm kubik gitu ya caranya kalau pakai rumus. Nah, selanjutnya kalau itu volumenya tidak diketahui atau mencari volume ya. Kalau misalkan sekarang volumenya sudah diketahui tapi panjangnya ditanyakan, lebarnya ditanyakan, atau tinggi yang ditanyakan pada balok, ini ada contohnya. Kita perkenalkan dulu yang namanya rumus segitiga ya. Ketemu lagi dengan rumus segitiga, cuman dalamnya beda ya. Nah, ini rumus ini yang di atas volume ya, yang P ini panjang, L lebar, T tinggi. Nah, ini karena ke samping, kalau ke samping itu dikali ya, dikali. Misalkan gini, kalau balok tersebut yang ditanyakan adalah panjang, maka ditutup P-nya. Jadi volume dibagi ya, atau per, ke bawah itu dibagi per L kali tinggi. Nah, begitu ya. Kalau misalkan yang ditanyakannya itu lebar, ditutup lebarnya. Jadi volume dibagi atau per P kali tinggi gitu ya. Nah, kalau yang ditanyakannya tinggi, ditutup T-nya. Nah, maka volume per atau bagi P kali L ya. Gitu caranya ya. Nah, kita masukkan ke contoh soal. Contoh yang nomor 1 nih ya. Ini adalah ada sebuah balok yang volumenya adalah 1080 cm pangkat 3 atau cm kubik. Kemudian lebarnya 9, tingginya 10. Nih panjangnya yang ditanyakan. Kita hitung ya. Nah, diketahui volumenya 1080, kemudian lebarnya 9 cm, tingginya adalah 10 cm. Nah, panjangnya ditanyakan ya, yang ditanyakan adalah panjang. Ini yang diketahui, cm pangkat 3 atau kubik. Nah, kita hitung berdasarkan rumus ini ya. Nih volume di atas, kita tulis di sini volume 1080. Nah, ini ke bawah ya, ke bawah itu per gitu ya. Per. Nah, ini karena yang ditanyakan P-nya yang ditutup. Jadi yang terlihat adalah L kali T. L kali T. Nah, L kali T. Ini panjang ya. Nah, sekarang kita hitung. 1080 per L-nya berapa? 9 kali 10 sama dengan gitu ya. Nah, 1080 per 9 kali 10 90, gampang ya. Nah, hasilnya berapa? Nih kita hitung dengan menggunakan pembagian bersusun. 1080 dibagi 90. Nah, 100 dibagi 90, 1 ya. 1 kali 90, 90 gitu. Kemudian ini turunkan 8, 10 dikurangi 9, 1. Ini turunkan. Nah, 18 saya taruhlah ini dicoret. 18 dibagi 9 berapa? 2. 2 kali 9 18, 0 ya. Jadi hasilnya adalah 1080 dibagi 90, hasilnya 12. Jadi panjangnya adalah 12 cm.
gitu. Gampang kan? Nah, itu ya untuk nomor 1. Kemudian nomor 2. Nomor 2, diketahui volume sebuah balok adalah 1932 cm kubik, panjangnya 23 cm, tinggi 6 cm. Berapakah lebar balok tersebut? Diketahui, kita hitung dulu ya. Diketahui tadi volumenya adalah 1932 cm pangkat 3. Nah, kemudian panjangnya 23 cm. Terus tingginya sama dengan 6 cm. Nah, ditanyakan adalah lebarnya berapa katanya. Nah, kita ke rumus lagi. Volume. Nah, volumenya tadi berapa? Volume per, nah rumusnya. Nah, yang ditanyakan adalah L atau lebar. Tutup L-nya. Jadi yang terlihat adalah P kali T. P kali T gitu ya. Nah, sekarang masukkan angka-angkanya. Volume yaitu 1932 per, nah P-nya berapa tadi? 23 kali 6 sama dengan 1932 per, nah 23 kali 6. Kita pakai hitungan atau perkalian bersusun. 23 kali 6. 6 kali 3 18. 6 kali 2 12 tambah 1 13. Jadi 138. Nah, sekarang 1932 dibagi 138 hasilnya 14 cm. Jadi lebarnya adalah 14 cm. Jangan lagi pakai kubik ya, karena ini mencari lebar ya. Yang pakai kubik itu hanya pada volume ya. Nah, sekarang menginjak pada soal berikutnya, yaitu diketahui volume sebuah balok adalah 2400 cm kubik, panjangnya 25 cm, lebarnya 8 cm. Berapakah tinggi balok tersebut? Nah, diketahui volume sebuah balok adalah 2400 cm kubik atau pangkat 3, kemudian panjangnya 25 cm, lebarnya 8 cm. Yang ditanyakan adalah tingginya berapa. Nah, gitu ya. Nah, kita kembali ke rumus. Ini rumusnya anak-anak. Nah, volume itu di atas ya, volume per. Nah, ini per. Nah, yang ditanyakan kan T. T-nya tutup. Yang terlihat adalah P dan L. Jadi per P kali L. Karena ke samping ya, ke samping kali. P kali L. Sekarang masukkan angka-angkanya. Angka-angkanya kita masukkan. Volume 2400 per, P-nya berapa? P-nya 25 kali L-nya berapa? 8 kali 8 gitu ya. Kita hitung pakai perkalian bersusun. 25 kali 8, 8 kali 5 40, 8 kali 2 16 tambah 4 20. Jadi gitu ya, 200. Nah, kita hitung 2400. Ini mah yang tadi ya. 2400 per 200. Nah, gitu ya. Biar gampang kita membaginya, dicoret aja nolnya 2. Nah, ini yang 1 2 ya. Jadi 24 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? Ayo. 12 ya, jadi 12 cm. Nah, ini adalah tingginya. Nah,
Begitu ya, mudah bukan? Nah, berikutnya kalau ada contoh soal seperti ini, volume sebuah bak air berbentuk balok adalah 1512 dm pangkat 3. Masih ingat dm? Dm itu liter ya, dm pangkat 3 itu liter. Jika luas alasnya adalah 126 dm pangkat 2 ya. Kalau luas itu biasanya pangkat 2 ya. Tinggi balok tersebut adalah berapa cm? Jadi yang ditanyakan adalah tingginya. Diketahui volume balok tersebut adalah 1512 dm pangkat 3. Kemudian luas alasnya. Luas alas itu sama dengan panjang kali lebar. Karena balok itu bentuknya persegi panjang ya, bentuknya seperti ini. Nah, seperti gini ya, persegi panjang, ini panjang, ini lebar. Maka mencari luasnya adalah P kali L ya, P kali L gini. Nah, luas alasnya diketahui yaitu 126 dm pangkat 2 ya, karena luas. Nah, kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah tingginya. Tingginya katanya berapa? Tingginya. Kita menghitungnya sama seperti ini ya, volume di atas per ya. Nah, ini kan luas alas. Luas alas itu adalah P kali L ya, adalah P kali L. Nah, maka tinggal disimpan angka-angkanya 1512 per tadi luas alasnya adalah 126. Maka hasilnya adalah 1512 dibagi 126, hasilnya adalah 12 dm gitu ya. Ingat luas alas itu yang bawah ya, yang bawah gitu. Nah, demikian pembelajaran tentang balok kali ini. Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti boleh tanya ke ibu ya. Nah, selamat belajar.